Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Darin Rosalia Tira dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel punca. Apa itu sel punca? Sel punca juga dapat dikenal dengan nama stem cells. Sel punca adalah sebuah sel yang belum memiliki fungsi khusus, dapat memperbarui dan membelah diri menjadi sel yang serupa atau mengubah diri menjadi jenis sel yang sama sekali berbeda, tergantung dengan lingkungannya. Berikut gambaran untuk sel punca. Karakteristik dari sel punca, diantaranya 1. Belum berdiferensiasi, yaitu belum memiliki fungsi yang spesifik layaknya sel yang lainnya. Yang kedua, mampu memperbanyak diri dengan cara bereplikasi. Yang ketiga, dapat berdiferensiasi menjadi lebih dari satu sel. Yang keempat, sel dapat bersifat pluripoten dan multipoten. Sifat sel punca yang pertama pluripoten, yaitu kemampuan sel untuk berdiferensiasi menjadi sel tubuh apapun dari ketiga lapisan embrional. Yang kedua ada multipoten, yaitu kemampuan sel untuk berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel yang biasanya berada dalam suatu golongan. Berdasarkan potensi, yang pertama ada sel induk bertotipotensi, yaitu sel yang berdiferensiasi menjadi semua jenis sel. Yang kedua ada sel induk berpluripotensi, yaitu sel yang dapat berdiferensiasi menjadi semua jenis sel dalam tubuh, namun tidak dapat membentuk suatu organisme baru. Yang ketiga ada sel induk bermultipotensi, yaitu sel-sel yang dapat berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel dewasa. Yang keempat ada sel induk berunipotensi, yaitu sel induk yang hanya dapat menghasilkan satu jenis sel tertentu tetapi memiliki kemampuan memperbarui diri yang tidak dimiliki oleh sel yang bukan sel induk. Berdasarkan asalnya, 1. Sel punca embrionik diambil dari embrio pada fase blastosit 5-7 hari setelah pembuahan. Sel punca embrional dapat diarahkan menjadi semua jenis sel yang dijumpai pada organisme dewasa, seperti sel darah, otot, hati, dan juga ginjal. Yang kedua ada sel germinal atau benih embrionik. Embrionik induk atau primordial dan prekursor sel germinal diploid ada sesaat pada embrio sebelum mereka terasosiasi dengan sel somatik gon dan kemudian menjadi sel germinal. Yang ketiga ada sel punca fetal, adalah sel primitif yang dapat ditemukan pada organ-organ fetus atau janin, seperti sel punca hematopoietik, fetal, dan progenitor kelenjar pankreas ditemukan pada otak janin, menunjukkan kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel neuron dan sel glial. Yang keempat, ada sel punca dewasa mempunyai dua karakteristik. Yang pertama, sel dapat berproliferasi untuk periode panjang untuk memperbarui diri. Yang kedua, sel berdiferensiasi untuk menghasilkan sel-sel khusus yang mempunyai karakteristik morfologi dan fungsi yang spesial. Yang kelima ada sel punca kanker, sel yang mengaktifasi lintasan onkogenik berupa tumor genesis yang membuat sel normal mengalami fase inisiasi tumor. Namun sel punca kanker tidak memiliki sifat tumorgenik. Efek samping translasi sel punca. Yang pertama, perkembangan sel punca embrionik tidak teratur. Yang kedua, infeksi. Yang ketiga, munculnya kanker baru. Yang keempat, katarak. Yang kelima, kegagalan transplasi sel punca. Dan yang keenam, kematian. Keberadaan sel punca. Ada dua jenis sel punca. Yang pertama, sel punca embrionik bersumber dari makhluk hidup. Yang kedua, sel punca dewasa bersumber dari organ atau jaringan seperti sumsum tulang, darah tepi, plasenta, tali pusar, dan yang lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.